Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pasca Apriyanti Pakpahan, Unit Kerja SD Negeri 104267 Pegajahan, Angkatan 22, nomor urut 39, Widya Suara, Bapak Dr. Andus Muhammad Kafi MSc. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Learning Journal tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai profesional yang memiliki nilai dasar etika berprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal penting dalam manajemen ASN tergantung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hak yang dimiliki sebagai seorang PNS mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Hak yang dimiliki oleh seorang P3K yaitu mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Peran dan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, atau surat edaran yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, daerah, maupun kota. Hal yang harus dikuasai oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan secara kognitif yaitu yang pertama, kemampuan substansi. Dalam hal ini misalnya seorang guru harus mampu memahami materi-materi pelajaran yang diajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Yang kedua, kemampuan kita dalam aspek perencanaan. Misalnya seorang guru harus mempersiapkan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, kemampuan dalam keuangan. Perencanaan dan keuangan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, anggaran dana BOS, perencanaannya harus sesuai dengan keuangan yang ada. Yang keempat, kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, outputnya adalah barang dan jasa. Contohnya di sekolah dengan tersedianya bangku, lemari, meja yang lengkap. Kemudian kita harus mengetahui berapa buku yang masuk ke sekolah. Dan yang kelima, manajemen ASN. Penguasaan kita terhadap manajemen akan memotivasi kita untuk mengembangkan karir kita, misalnya dengan mengetahui dan mengerti syarat dan ketentuan dalam hal kenaikan pangkat. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Sebagai seorang pelayan publik, posisi seorang ASN sebagai pelayan dan majikan kita masyarakat yang harus kita layani. Oleh karena itu, ASN sebagai pelayan publik harus menempatkan diri sebagai pelayan, bukan orang yang dilayani. Pemerintah terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat benar-benar menjadi yang diutamakan. Tidak hanya sistem yang dibangun, pada praktek kenyataannya belum mencerminkan new public service yang sebenarnya. Misalnya, pendaftaran murid di sekolah tidak harus berbondong-bondong datang ke sekolah, cukup dengan registrasi online.
Fungsi yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus memiliki kepedulian terhadap sesama, memberikan keteladanan, baik kapasitas kita sebagai anggota masyarakat di mana kita tinggal, baik kedudukan kita dalam organisasi, terutama kita bekerja, kita harus bisa sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai ASN, perekat dan pemersatu bangsa, jangan keberadaan kita dalam suatu komunitas malah dihindari, namun selalu dirindukan kehadiran. Misalnya di sekolah, jika teman rekan kerja kita tidak datang, kita akan merasa kehilangan dan merindukan kehadirannya. Sebagai seorang ASN, kita tidak hanya menuntut hak, tetapi mengerti apa yang menjadi kewajiban. Contoh hak seorang ASN mendapatkan gaji, cuti, pengembangan karir, jaminan kesehatan. Contoh kewajibannya, taat setia kepada NKRI, menjaga nama baik pimpinan kita, menjaga rahasia jabatan, dan tidak sembarangan dalam berbicara. Dengan menerapkan kode etik ASN, kita telah menjaga martabat kita sebagai ASN. Oleh karena itu, perilaku kita dalam bekerja sehari-hari harus kita dengan menerapkan kode etik ASN dan tidak melakukan pelanggaran pada setiap tugas kita. Kesimpulannya, sebagai pegawai negeri sipil, kita harus paham mengenai manajemen aparatur sipil negara. Dengan memahami manajemen ASN ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk mengembangkan karir, memberikan stimulasi, semangat bagi kita untuk mengarahkan karir kita ke depannya. Sehingga PNS yang profesional, yang dapat diandalkan, yang memiliki nilai dasar etika, berprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian learning journal saya mengenai manajemen ASN. Sekian dan terima kasih.